Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf dan Ibu Kader yang saya hormati, dan kepada teman-teman dari tim penyuluh yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan beliau Nabi kita Muhammad SAW, karena atas beliaulah kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, yaitu dengan tegaknya syariat ad-dinul Islam. Dan di sini Bu, saya hanya sekedar mengingatkan soalnya kita sudah sering melaksanakan kayak penyuluhan baik itu di media sosial maupun grup-grup dan lainnya. Nah, di sini apa pakai kenalan? Nggak usah sudah apa saya memegang program DBD mulai tahun 2018 Jadi pas waktu banyaknya DBD di wilayah Kecamatan Turi habis itu kita melakukan penelitian istilah penelitian itu apa sih kok sampai penyebab terjadinya banyak DBD di wilayah Turi. Habis pas waktu itu kita buat gerakan satu rumah satu Jumanti. Dalam waktu itu kok kesadaran masyarakat kan juga kurang sadar pemantauannya juga kurang akhirnya masih tetap ada DBD Terus tahun 2018 itu kita mulai lagi, sudah 2018 akhir kita coba lagi apa saja sih yang bisa membuat untuk menekan angka bebas suntik dan tidak ada DBD. Akhirnya kita buat gerudukan. Gerudukan itu yaitu gerakan rumah dua ikan. Itu inovasi Puskesmas Turi tahun 2018 akhir bulan. Soalnya apa Bu? Gerudukan tujuannya apa? Pencegahan DBD itu tidak bisa dilakukan sendiri. Tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan bersama-sama, bareng-bareng. Karena nyamuk itu bisa terbang sampai jaraknya 100 meter. Jadi bisa nonggo. Kalau tetangganya nggak mau bersih, nggak mau gerudukan gerakan rumah dua ikan, lingkungannya kotor, ada kaleng berserakan, akhirnya dibuat untuk sarang nyamuk. Makanya gerudukan itu harus secara bersama-sama, kebersihannya secara gerudukan bersama-sama, pemberian ikan harus bersama-sama, karena ada satu saja yang nggak ada ikannya kurang bersih lingkungannya, maka di sekitar tersebut akan resiko terkena demam berdarah. Terus gini Bu, untuk nyamuk jenisnya itu banyak sekali dan penyakitnya juga banyak sekali. Jadi satu nyamuk itu membawa penyakit sendiri-sendiri. Dan nyamuk yang mematikan adalah nyamuk demam berdarah dengue. Itu yang nyamuk yang paling mematikan. Untuk yang lain bisa menimbulkan kecacatan. Dan jenis nyamuk itu kurang lebih 30 lebihan jenisnya nyamuk. Ada nyamuk malaria, ada nyamuk DBD, ada nyamuk culek, ada nyamuk Javana encephalitis, ada nyamuk jadi banyak sekali. Kita hanya sekedar mengenal saja. Untuk nyamuk-nyamuk yang lain kita akan memperdalam lebih dalam untuk nyamuk DBD-nya. Nanti untuk nyamuk malarianya mangke diterangkan oleh Bu Nikmah. Untuk pengertian arbovirosis Bu, arbovirosis itu nama lain dari nyamuk. Jadi semua nyamuk, semua jenis itu disebut arbovirosis. Yaitu arbovirosis adalah penyakit atau virus yang ditularkan oleh faktor binatang kelompok antropoda, seperti nyamuk, lalat dan lain-lain. Jadi semua jenis nyamuk itu bisa dikatakan
arbovirosis nggih. Contohnya nggih ada DBD, malaria dan lain sebagainya nggih. Biar enggak lama-lama nggih. Nah, nyamuk Zika juga itu karena gigitan oleh nyamuk nggih, jenisnya Falavirus nggih. Nah, gejalanya juga hampir sama nggih. Tapi kalau direnggangkan tidak menghilang nggih. Ini juga bisa sembuh sendiri nggih, tanpa diobati bisa sembuh sendiri. Hanya gejalanya panas nggih, hanya panas, meriang, makannya nggak mau makan nggih, cikungunya nggih sama itu. Ini juga penularannya melalui gigitan nyamuk nggih. Javana encephalitis ini menyerang dari saraf nggih. Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke materi demam berdarah dengue nggih. Apa itu nyamuk demam berdarah dengue? Yaitu penyakit yang mematikan yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti nggih. Nyamuk tersebut Bapak Ibu nggih, nyamuk itu nyamuk perempuan. Nggih. Nyamuk perempuan. Jadi yang gigit bukan nyamuk laki-laki. Berarti sing nakal perempuan Bapak nggih. Sing biasa menggojek perempuan nggih. Nggih. Nah, nyamuknya itu perempuan nggih. Hidupnya nyamuk perempuan itu lebih lama. Hidupnya itu 3 bulan, kurang lebih segitu. Untuk nyamuk laki-laki hidupnya itu lebih pendek, kurang lebih 2 minggu, sekitar 10 hari 2 minggu nggih. Jadi nyamuk laki-laki itu hidupnya lebih pendek nggih. Terus bila bertelur Bu nggih, nyamuk tersebut nyamuk ini Bu nggih, bertelur itu 100 lebih nggih, satu nyamuk nggih. Jadi banyak nggih. Terus telurnya Bapak Ibu nggih, telurnya itu hidup di tempat yang lembab itu lamai itu 6 bulan. Jadi lama. Bila mana nyamuk tersebut ngendok nempel di dinding nggih, lembab nggih, itu bisa sampai 6 bulan nggih. Habis itu kalau kena air nggih, terus ke kali apa bisa netes. Nggih. Jadi lama nggih, makanya itu nggih. Nah, untuk gejala klinis Bu nggih, gejala dari demam berdarah nggih, yaitu demam mendadak tinggi nggih. Jadi demamnya itu tinggi nggih, habis dicopot terus ana reaksi, habis itu terjadi infeksi, naik tinggi nggih. Nah, terjadi perdarahan nggih. Terjadi perdarahan nggih. Ada bintik-bintik merah di kulit nggih. Bila direnggangkan Bapak Ibu nggih, bila direnggangkan kalau tidak hilang berarti itu tanda demam berdarah nggih. Kalau hilang berarti bukan nyamuk demam berdarah, kemungkinan nyamuk yang lain nggih. Tapi ada lagi Bu nggih, satu karena penyebabnya itu gigitan karena apa? Air kencing tikus hewan tersebut nggih. Itu bila direnggangkan juga tidak bisa hilang. Itu mirip nggih. Ada 2 penyakit yang bila ada perdarahan direnggangkan, ada bintik merah direnggangkan tidak hilang, itu ada 2, yaitu demam berdarah sama leptospirosis, gigitan karena kencingnya binatang kayak tikus nggih. Itu ada 2 itu nggih. Nah, akan terjadi perdarahan pada nggih mimisen nggih, bisa BAB darah, bisa hitam, warna hitam nggih. Itu ciri gejala klinisnya nggih. Terus muta darah itu kalau sudah parah nggih. Terus akan terjadi hepatomegali nggih. Orang kena DBD itu akan terjadi hepatomegali. Apa itu hepatomegali? Akan terjadi pembesaran pada liver. Nggih, terjadi pembesaran pada liver. Oleh sebab itu, orang yang kena DBD maka akan malas makan, akan mual-mual, muntah. Nggih. Nah, di situ nggih. Nah, pada grade keempat akan terjadi nadi kecil, shock, keringat dingin. Nah, bisa-bisa nadinya tidak bisa teraba, sesek. Itu kalau dalam masuk grade 4 nggih. Untuk laboratorium nggih Bapak Ibu nggih, akan terjadi penurunan trombosit nggih. Trombositnya akan menurun.
Jadi orang yang kena DBD itu trombositnya akan mengalami penurunan di bawah 100.000. Kalau di atas itu diagnosanya bisa demam dengue. Jadi demam itu banyak sekali Bu, ada demam tipoid, ada demam dengue, ada demam DBD, ada demam flu dan lain sebagainya. Demam itu artinya panas. Untuk hematokritnya orang yang kena DBD itu akan mengalami kenaikan 20% dari nilai normal. Jadi hematokritnya naik, trombositnya akan menurun. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, jadi nek ono panas biasa iku rame. Oh, kena DBD, padahal itu bukan, karena kemungkinan kena demam tipoid atau demam flu. Kalau nggak ada flu-nya, itu bisa curiga keduanya, antara demam tipoid sama demam DBD. Kalau nggak ada flu-nya loh. Untuk penyebab itu karena virus dengue. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu untuk yang ini itu yang mana Bu Untuk yang nyamuk yang laki-laki atau yang dewasa yang mana? Yang A itu yang mana? Laki-laki atau dewasa? Yang B itu yang laki-laki atau yang dewasa? Yang mana? Ciri-cirinya sama dengan manusia. Kalau orang perempuan itu mulus. Kalau orang laki-laki itu akeh brengose. Berarti yang mana? Yang A yang A berarti yang perempuan. Nah, betul Berarti untuk yang A itu yang perempuan Nah, karena brengose bulunya enggak ono Bulunya saya. Jadi makanya tahan hidupnya lebih lama Karena jarumnya itu enggak terhalang oleh bulu-bulu. Kalau yang laki-laki itu terhalang oleh bulu-bulu. Makanya hidupnya itu lebih lama perempuan karena dia bebas untuk mencari makan, untuk jarumnya untuk menusuk kulit. Kalau yang ini kesusahan untuk makan, banyak bulunya. Sampai lihat coba nanti malam sampai lihat dinding yang laki itu lebih kecil, nanti banyak bulunya. Bulunya kalau nggak salah itu ada 1, 2, 3, 4. Terus yang jarumnya yang tengah itu pendek. Pendek. Loh, biasanya nempel di dinding-dinding. Itu kalau malam hari. Itu cirinya gitu. Coba sampai lihat nanti malam ya. Itu Nah, untuk siklus Bu untuk siklus demam berdarah. Untuk siklus semua nyamuk ini Bu, habis bertelur habis bertelur terus netes jadi dewasa atau bertelur lagi itu butuh waktu 2 minggu. Sekitar 10 harian gitu 10 hari atau lebih sekitar gitu. Ini Bu habis jadi uget-uget terus jadi nyamuk dewasa itu kurang lebih 2 hari itu sudah bisa bertelur. Jadi semakin netes ben ngono wis iso bertelur jelas mangan itu. Nah, terus habis bertelur telur kan banyak 100 lebih jarak waktu nek dewasa 3 bulan. Nek dewasa perempuan 3 bulan, nek laki-laki 2 minggu masa hidupnya. Terus habis bertelur jarak 2 hari itu bisa jadi uget-uget Jadi nek bila mana jenengan uras jedenge kurang bersih, gak disikat, akhirnya yo sing telur sing nempel-nempel mau ndek dengi banyu maneh, yo terik maneh. Menetes. Jadi nek nguras itu kudune disikat Dinding-dinding kudu disikat. Soalnya telur itu menempel pada dinding-dinding untuk lebih bagus yaitu dengan pemberian ikan, 2 ikan. Itu karena ikan itu tidak mengandung pestisida kalau abata itu mengandung racun, mengandung pestisida. Kalau dibuat kumur meskipun diludahkan pasti ada yang tersisa. Itu kan lebih bagus ikan ikan ini kan bisa dipakai seumur hidup ikan. Kalau pestisida itu hanya beberapa hari, harus dikuras 300 entek pestisida jadi lebih bagus
pemberian ikan nggih. Nek memberikan ikan itu harus 2 Bu. Engko nek 1 nggih pasti mencolot, gak merewangi soalnya. Nggih. Nggih. Paling enggak 2, minimal 2 nggih. Jadi nek meskipun sampean bagi tapi nek ikane loro pasti kerasan. Mbok mana nek ikan lanang karo pasti mencolot. Jadi gale sing lanang gak iso. Tapi nggih susah ngene. Paling enggak 2 nggih. Paling enggak harus 2 nggih. Pasti enggak mencolot nek 2. Insyaallah mboten. Cari yang itu Bu, Pak nggih. Kalau mati cari ikan yang kuat. Ikan kuat itu gede nggih, sepat. Napa Pak? Duh, itu kan sementara Bu, Pak nggih. Habis itu kalau meninggal ya dikasih itu lagi. Kok mosok kok nyari bantuan terus kalau nggih. Ngoten lho. Jadi enggak apa-apa. Kalau tekek juga enggak apa-apa. Oh, iya bisa. Tapi gini Bu nggih, nek penampungannya besar, nek tekake nek cilik mek situ, itu biasanya masih ada. Soalnya tekek itu enggak, alemangan itu kurang ganas. Nggih. Bisa tapi kurang ganas. Nggih, sepat ku ganas nggih, sepat gede nggih. Terus lele saged lele nggih. Nggih, lele saged. Lele terserah, lele gede monggo, lele cilik monggo. Nanti gede, berarti agak gede-gede iku. Nggih. Nah, habis jadi uket-uket Bapak Ibu nggih. Jarak 4 sampai 5 hari itu bisa jadi kepala besar. Nggih. Uket-uket sing kepalanya gede. Nah, kepala gede jarak 1 hari 2 hari bisa jadi nyamuk lagi. Nggih. Jadi cepat sekali prosesnya. Nggih. Jadi butuh waktu sekitar 10 hari atau 2 minggu nggih untuk jadi lagi nggih. Untuk ciri-cirinya nggih, amun semerap nggih, roneng-roneng nggih, nyamuke ngoten niku nggih. Ciri-ciri sampun nggih. Nah, ini untuk mengenal Bu nggih, Bapak Ibu nggih, untuk mengenal dari panas dan pencegahan nyamuk demam berdarah dengue nggih. Nggih. Habis ini Bu nggih, habis orang tergigit nyamuk demam berdarah itu biasanya ada proses. Kalau daya tahan tubuhnya menurun, dia akan berlanjut, nggih. Nggih. Nek daya tahan tubuhnya menurun, wis gak gelem mangan, rasa-rasen, wis mual, muntah, kudu muntah, tapi gak mau makan, akhirnya berlanjut jadi panas. Nggih. Panas 1 hari, saya tetap gak gelem mangan, gak gelem ngombe, rasa-rasen ngombe, akan naik lagi. Hari kedua, saya tetap gak rasa-rasen mangan, akan naik. Akan tetapi saat di sini Bu nggih, hari pertama naik nggih, tapi mangane warep, ngombene arep nggih, dia akan sembuh sendiri. Meskipun enggak dinyai apa-apa, dia akan sembuh sendiri. Karena DBD ini karena disebabkan oleh virus. Nah, virus itu nggak bisa dibunuh. Nggih. Yang bisa mengalahkan adalah daya tahan tubuhnya sendiri. Kayak virus corona itu. Nggih. Jadi yang bisa mengalahkan adalah daya tahan tubuhnya sendiri. Nah, kalau makan banyak, minum banyak, akhirnya dia akan menyerang sendiri tubuhnya, menyerang virus tersebut, akhirnya jadi sembuh. Nggih. Jadi kalau di sini Bu nggih, di hari keempat ya, mulai 4, ini akan terjadi penurunan trombosit. Nggih, trombosit secara drastis. Di sini hari keempat itu bisa sampai kurang dari 100.000 trombositnya. Nah, sini. Makanya akan terjadi perdarahan, nggih, bintik merah tadi, nggih. Nah, di sini hari keempat ini akan terjadi seperti penurunan panas, tapi panasnya itu tinggi. Kalau di jempol itu gak panas, tapi kalau diukur dengan termometer itu panasnya tinggi sekali. Itu dari 4, 5, 6 itu. Nggak kelihatan, nggih. Kayak waras tapi panasnya tinggi, nggih. Nah, kalau di sini Bu nggih, hari keempat tadi nggih, harus dikasih makan yang banyak biar nggak berlanjut sampai grade keempat, nggih. Derajat keempat. Nanti kalau sampai ke derajat keempat ini akan terjadi kematian, nggih, nadi lambat, nggih, akan nggak terabah,
keringat dingin itu di grade 4 nih, G4 ini ya. Jadi intinya kalau ada anak mulai panas atau semangat paling nggak itu dibujuk ya. Nah, terus untuk DBD Bu nih, sekarang itu menyerangnya semua umur, nggak pilih-pilih. Nek dulu pilih-pilih, tapi sekarang kebanyakan Bu malah orang dewasa. Nih, kayak kemarin lagi lor yang apa orang hamil sama turi itu sampai sempat masuk ICU. Terus ada juga yang itu kematian orang dewasa. Nah, terus untuk selanjutnya prinsip dari penanggulangan, satu promotif, promotif itu dengan melalui penyuluhan, baik itu poster, banner maupun penyuluhan di kayak yasinan, tahlilan, Asia, PKK itu bisa ya digunakan untuk penyuluhan PSN ini PSN 4M plus itu apa harus bisa digembor-gemborkan. Soalnya waktunya gini kan ada dua waktu waktu untuk DBD itu menyerang itu waktu pancaroba sama penghujan Supaya ketiga ngoten niku kan hujannya kadang enggak terus-terusan. Habis hujan ana kaleng njaba wadai aqua akhirnya nek banyu pun nandang dibuat bertelur nyamuk. Terus waktunya gini itu banyak untuk Kabupaten Lampung ini sudah banyak Bu bulan-bulan ini sudah banyak. Alhamdulillah turi masih belum mudah-mudahan jangan sampai ada doa Untuk selanjutnya yaitu dengan siaran keliling Bu siaran keliling itu bisa menggunakan ambulan desa bisa dipakai waktunya begini bisa dipakai untuk obrak-obrakan monggo Bapak Ibu untuk gerudukan gerakan rumah doa ikan bisa menggunakan sendiri ikannya di itu PSN-nya kerja bakti kudu harus ditingkatkan dengan menggunakan siaran keliling untuk preventif Bu dengan menggerakkan masyarakat yaitu kerja bakti jadi sing kaleng-kaleng yoga iku di bareng-bareng bisa menggunakan itu terus abatisasi itu dengan abata bisa. Kalau abata enggak usah terus kedudukan mawon ini bisa digunakan untuk anggarannya anggaran desa untuk pembelian ikan lele maupun apa yang mati-mati itu bisa ditata lagi dibelikan lagi kalau nyemprot Bapak ini nek nyemprot itu kurang efektif karena dia hanya membunuh nyamuk yang dewasa saja. Akan tetapi kalau di penampungan air ini enggak ada ikan enggak mau kebersihan lingkungan maka dia akan tumbuh lagi kebanyakan habis disemprot namun jarak 2 harinya ada lagi karena itu prosesnya akan cepat dari telur jadi nyamuk lagi yang cepat. Nah, kemungkinan pas waktunya pertama tadi sudah jadi ukut-ukut berkepala besar jadi 1 hari sudah bisa jadi nyamuk lagi makanya habis disemprot jarak 2 hari banyak nyamuk lagi jadi yang lebih efektif adalah gerakan rumah 2 ikan terus untuk kuratif adalah pengobatan untuk gerakan PSM Pak Bu yang satu apa ya untuk PSN 4 plus menguras jeding sing enggak ada ikannya terus mengubur di barang bekas terus menutup bendong-bendong bendong sing nggone biasa nggone kanggo nang panami ngoten niku ditutup enggak ditutup nggih dikurno terus yang satu memantau jadi memantau itu lebih penting Bu jadi harus memantau jadi nggone selain penampungan air adus tak tonton icah ana gede-gede luka nek ana gede-gede ya dikuras nek gak nguras ya dikasih ikan jadi bene njaba ana kaleng sing ana banyune tak tontoke ana ikune apa enggak ana gede-gede apa enggak biasanya kan hujan terus nampung air kayak tempatnya ada aqua itu kan bisa menampung air itu dilihat apa ada gede-gede apa enggak nek ada gede-gede ya dibuang utawa dikurutno utawa
kubur nggih atau dirongsokno saged nggih. Nah, untuk plus nilai plus Bu nggih, pemberian ikan nggih di bak mandi itu nilai plus nggih. Terus menanam tanaman ikan nggih. Monggo sambi nggih, monggo. Lanjut Bu nggih. Nah, untuk sekarang Bu nggih, sekarang kita untuk selanjutnya niku tempat mengenal tempat perkembangbiakan dari semua nyamuk nggih. Nah, tempat perkembangbiakan semua nyamuk itu yaitu rawa-rawa nggih, rawa-rawa tambak. Mengapa nggih? Pas waktu tambak waya sat-satan itu kok banyak nyamuk. Iya kan? Biasanya gitu. Karena pas waktu itu Bu, ikannya itu nggak ada. Nah, di sawah itu biasanya kan orang celokan iwak cair apa itu dibuat bertelur. Makanya saat wayai itu sat-satan itu banyak ikan. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Nah, penyebabnya itu nih. Terus untuk pakaian bekas Bu pakaian bekas yang ada di rumah itu dibuat ada buat bak Bu Jadi habis teko sawah dilebok nebak ditutupi. Sekarang kan banyak gitu Sekarang banyak jualan tempat untuk kain bekas itu Terus selokan itu juga tempat perkembangbiakan nyamuk Pas bunga sungai sing iku dan bak air Nah, terus ini Bu ini yang khusus untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang ini. Nyamuk Aedes aegypti itu perkembangbiakan nggak mau di tempat yang kotor. Harus dibersih. Jadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti itu di tempat yang bersih, di air yang bersih. Jadi ini contohnya di vas bunga, Vas bunga kan biasanya kan ada botol dikasih air, terus dikasih bunga biar untuk berakar. Nah, itu biasanya dibuat untuk perkembangbiakan. Buat gitu kan enggak dibuat ada kasa terus ditutup gawe ngono ku. Nah, terus ini tempat penampungan air bak mandi itu
Paling enggak itu enggak ada ikannya 1 minggu harus dikuras. Kurasnya harus benar, nih, digosok-gosok, nih. Nah, biasanya ini nggak terkontrol untuk yang dispenser. Biasanya banyak netes, tapi nggak jarang dilihat. Nah, ini. Terus ada lagi kulkas, di belakang kulkas ada tandon, tuh, itu jarang dilihat. Terus ada lagi, biasanya tempat gini bu, nih, ini tataan ini biar semut nggak masuk. Itu sering. Terus ada lagi gini, dikasih juga seperti ini kan biar nggak ke meja. Semutnya itu ada kejadian tahun 2000 pas waktu corona kemarin ya, itu ada di Kauman ya. Kena DBD, saya lihat di rumahnya, tak cari muter nggak ono tapi aku yakin ono bu, ono di ku gak ono, akhirnya ketemu nih nggone sikile meja. Nggak mungkin ya kena DBD ku, nggak mungkin sekitar kono ku gak ono tempatnya, pasti ada. Terus gentong bu nggih, nek gentong sing nggo dipanani iku nek gak iso nguras ya dikurepno nggih. Aja terus di apa? Di glentengno. Nek udan ono banyu gede bertelur nggih, sekalian besar bekas nggih. Nah, terus ini adalah tanaman pengusir nyamuk nggih, bisa ditanam di sekitar rumah. Nggih. Ada sing biasa sing gampang ibu nggih. Biasa iku tapak darah ya bu, sing kembangnya api kok jebar cilik tapak darah. Ini ya contohnya nggih. Terus lavender biasanya itu nggih. Biasanya banyak di sekitar kita nggih. Terus pandan sing digawe cek wangi niku lho. Gawe nggih. Iku saged nggih. Terus serai nggih. Iku biasanya ada di sekitar kita. Nek liyan-liyan itu ono tapi yo liyan golek. Nggih. Nggih. Nah, sampun wonten ing tangtaken monggo. Nggih, monggo. Nggih, nek bisa saya jawab, kalau nggak bisa nggih PR nggih. Nggih. Napa, Pak? Nggih. 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 Apakah itu bisa dijadikan tempat nyamuk bertelur? Bisa. Tadi sudah saya jelaskan. Sing kain yang tergantung yang tidak dipakai itu bisa dibuat bertelur, nggih. Betul. Habis bertelur, nanti kalau dicuci kena air mengalir, akhirnya dia akan netes lagi di air tersebut. Betul. Iya kan sampai 6 bulan tuh Pak. Kan lamanya kan sampai 6 bulan. Iya Bu ya. Yang tadi yang saya sampaikan. Masa itu nih kan 6 bulan. Jadi telur menempel di tempat yang nggak panas loh ya, sing lembab ya kayak gini. Sampai waktu ini 6 bulan. Nek jadi lama. Nggih, ndoke itu sampai 6 bulan. Kemudian kena banyu ngalir nanggone akhirnya netes. Lain lagi nek di tempat panas paling mateng. Karek mangan ae kuwi. Yang nggih netes waktu ini kan 6 bulan lho Bu. Pak. Setrika sih ya Bapak ya utawa digodhog nggih. Nggih. Nggih monggo. Wonten lagi? Lah apa kok produk pakaian nih? Hah? Oh pakaian kena beda banget gimana? Kena air apa? Air aki pakaian protol. Nggih. Nggih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, bila mana saya ada salah atau bila dalam ucapan atau perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalan dulu nih, langsung mau. Kulo Nikmah, asalnya dari Detung, kulo PJ Bidan Desa Geger. Dan Puskesmas Turi pemegang program malaria dan kecacingan. Wongnya gede Pak, tapi kulo bikinnya ke program cacing kalian nyamuk. Nggih. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi Pak Kulik sudah banyak menyampaikan masalah nyamuk. Sebenarnya merefresh saja sama